sudah dialami, jelas bahwa kita menginginkan sebuah pendidikan yang integrasi, interkoneksi, bagaimana menghubungkan antara ilmu dan agama itu sejajar, seimbang. Jadi bagaimana masing-masing itu bisa memenuhi keinginan masyarakat Indonesia. Itu kalau kita lihat di Undang-Undang 1945. Atau kita turunkan misalnya dalam UU nomor 20 tahun 2003, bagaimana tujuan dari pendidikan nasional juga sangat jelas. Di sana bahwa kita ingin membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Itu yang utama. Nah, pertanyaannya, apakah itu sudah kita implementasikan? Kalau pada diskusi ini saya ingin lebih memfokuskan, apakah ide goal, ide yang jauh itu, view itu, sudah kita implementasikan dalam pendidikan kita? Mungkin sahabat-sahabat banyak dari PGSD dan PGPAU dan seterusnya, barangkali kita juga bisa melihat apakah itu sudah ada di situ. Nah, mari kita lihat sebuah kebijakan yang cukup penting tahun 70-an ketika pemerintah mencoba untuk membuat kebijakan yang diakomodir dari keputusan 3 Menteri, Mendiknas, kemudian Menteri Agama dan Menteri Agri, ada sekolah berbasis agama yang kemudian menjadi sekolah-sekolah madrasah, kemudian ya dari SD sampai dengan SMA. Yang mungkin di antara teman-teman sekarang ada yang masuk di situ, di sekolah madrasah. Nah, pertanyaannya, apakah dengan didirikannya sekolah-sekolah madrasah dan sekolah umum itu kita sudah membuat integrasi dalam pendidikan kita? Pertanyaannya. Ya, tapi setidaknya pemerintah telah menunjukkan perhatian pada pendidikan agama. Ini yang membedakan dengan negara Indonesia dengan negara sekuler. Barangkali kalau di negara sekuler untuk masuk ke pendidikan agama harus masuk di sekolah-sekolah swasta. Tapi setidaknya pemerintah kita sudah mengakomodasi. Barangkali itu yang pertama. Namun kenyataannya bahwa eksistensi sekolah umum dan madrasah menyebabkan dikotomi pendidikan sekuler dan pendidikan agama. Ya, walaupun tidak semua. Tapi kita melihat itu. Sehingga ada pesan di masyarakat. Dari mana? Dari SMA. Dari mana? Dari SMA. Kira-kira di masyarakat tuh yang ini alim, yang SMA ini belum tentu. Dari mana? Dari UIN. Dari mana? Dari UNI. Kira-kira gimana? Nah, coba kita mencoba menemukan teman-teman mungkin yang sekarang juga sudah aktif di pendidikan. Apakah pendidikan yang kita lakukan itu sudah integratif, mengintegrasikan agama dan ilmu tadi, atau mengkoneksikan antara agama dan ilmu itu dalam pendidikan kita? Kalau sudah, kira-kira mana yang paling kuat? Teman-teman bisa nggak bedakan? Ini mana yang sekolah, mana yang madrasah? Yang atas sekolah kiri, yang sekolah umum maksud saya, madrasah kanan, apakah bisa dibedakan? Bisa nggak? Kok saya tidak bisa gitu? Karena secara penampilan sama sih. Kita kadang sulit menemukan, kecuali yang sekolahnya bermacam-macam. Tapi kalau misalnya kita masuk di Jawa Barat, Aceh, itu ya sekolah agama sama sekolah umum. Kalau lihat fisik orangnya sama. Bukunya sama ya. Buku antara madrasah dengan sekolah umum juga sama. Gurunya kira-kira yang madrasah mana? Yang suka selfie atau yang bukan? Ini kita ambil yang kanan ini adalah guru madrasah. Kan tidak jaminan juga bahwa guru madrasah tidak suka selfie juga ya. Ini ketika kita melihat antara madrasah dan sekolah tadi, ternyata dalam kenyataannya kita tidak menemukan perbedaan yang substantif. Yang membedakan apa? Hanya kuantitatif. Jadi kalau di sekolah umum itu pelajaran agamanya ada pendidikan agama Islam, di madrasah itu pendidikan agama ada bahasa Arab, ada fikih dan seterusnya. Yang kita temukan ini lintas. Atau di sini justru kita menemukan yang integratif. Dikontrol, teguran. Nah, kalau saya lebih menemukan pendidikan yang integratif dan interkonektif ya di sini, di dua institusi, di pesantren. Kalau kita lihat yang pertama tadi, kasus-kasus yang di awal tadi, kita bisa menemukan bagaimana sekolah itu gagal membangun pendidikan yang integratif.
bagaimana ada murid kok berani dia melakukan tindakan itu di belakang gurunya? Apakah saudara pernah menemukan di pesantren? Jangan kan seperti itu, ngasahnya aja tidak berani. Ya kalau nakal masih berani, santri nakal banyak. Tapi kalau santri berani itu, ya, nakal itu kan misalnya Gus Dur dulu kan cerita, waktu mondok itu kan dia ngambil lele di kolam kiainya, kita ketemu sama kiainya. Gimana ya, dia apa kan cuma suruh masak, kemudian ke dapur, ketemu nyainya, ditanya apa dia bagus, ini nanti dia suruh masak, sudah saya masakkan. Nyainya kadang-kadang justru malah nggak apa-apa, masakannya sudah siap dimakan, tapi kan itu nakal, beda ya, nakal sama berani. Artinya itu lumrah kenakalan-kenakalan seperti itu. Seperti teman-teman kan juga ada dimodikannya itu kan biasa. Nah, mungkin juga ada yang kita bedakan, raportnya aja. Jadi raport aja yang beda. Ini banyak agama, ini banyak pengetahuan umum. Nah, pertanyaan kita sekarang yang kedua adalah sekolah Islam terpadu. Apakah sekolah Islam terpadu itu juga sudah integrasi, interkoneksi? Ya kalau kita tanya sudah. Tapi apakah itu juga sudah sesuai yang kita harapkan? Atau masih sama tadi, sebenarnya hanya kita menambah kuantitas beberapa mata pelajaran saja. Tapi di dalamnya kita masih menemukan hal-hal yang sama. Kalau kita lihat, sekolah umum juga mengembangkan nilai-nilai agama dan pendidikan. Madrasah tidak memiliki perbedaan penting dengan sekolah umum, kecuali muatan. Sekolah Islam terpadu lebih mendekati pada pewajaran tengah antara madrasah dan sekolah. Atau mungkin mereka mengambil istilah 100% sekolah umum, 100% sekolah keagamaan. Ini ketika kita melakukan observasi di beberapa sekolah terpadu yang ada di Jogja. Ini yang kita temukan. Bahan ajar sama, metode yang digunakan sama, guru yang mengajar juga tidak punya perbedaan signifikan. Nah, kalau kita memang ingin berbeda, sekolah-sekolah yang ada di madrasah ya disiapkan semuanya oleh ini. Sekarang belum semua kan? Coba kalau saudara lihat di sekolah-sekolah madrasah baik MTS maupun MA, itu kan mata pelajaran itu kan lulusan dari UNI. Ibaratnya tukang jahit kan gini, saudara mau pesan baju yang tengah terusnya di UIN, kemudian samping kiri sama samping kanan terusnya di UND sama Dharma atau UB. Kira-kira apakah selalu match? Ini yang pertama yang kita amati. Jadi kalau kita mau membuat sebuah perubahan, barangkali dengan berbeda dari IAIN menjadi UIN, itu sekarang sudah mengembangkan pendidikan umum, barangkali nanti kita bisa menemukan integrasi gurunya memang sudah muncul. Ya. Cuma saya nggak tahu apakah pendidikan yang ada di beberapa fakultas, kita sekarang sudah membuka pendidikan sains dan sebagainya, itu juga sudah mengarah pada frame yang sama untuk membuat integrasi dan interkoneksi. Mungkin nanti kemudian yang lebih memahami. Secara substantif tidak menemukan perbedaan signifikan. Pembedanya pada kualitas. Okay. Nah, bagaimana kita akan mewujudkan sekolah yang integratif dan interkonektif? Pertama, kalau berdasarkan penelitian kami di beberapa sekolah dan lembaga pendidikan, ketika teman saya meneliti kemarin presentasinya tentang pendidikan di UIN, dia berhasil menemukan bahwa kurikulum sekolah memang sudah menggunakan pendekatan integratif. Itu yang pertama dikembangkan. Nah sekarang sekolah-sekolah kita apakah bisa? Pertanyaannya. Ini menjadi diskusi panjang. Salah satu contohnya saja, kira-kira sekolah-sekolah itu akan lebih memperhatikan perintah dari pemerintah atau perintah dari masyarakat. Itu kalau di sekolah-sekolah umum, jelas mereka lebih memperhatikan perintah dari pemerintah. Nah, ketika kita sudah sampai ke sini, upaya untuk mewujudkan kurikulum yang integratif dan interkonektif itu juga tergantung pada pemerintah. Ketika menteri punya pandangan yang berbeda, barangkali implementasi di bawah juga berbeda. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang tadi dia sudah independen, dia bebas untuk mengembangkan kurikulum itu yang berbasis pada pendekatan integratif interkonektif. Di Malang, kemarin kita diminta untuk mereview kurikulum mereka mencoba membuat kurikulum
sendiri. Dan nama-namanya tidak ada IPA, IPS, mereka membuat nama-nama sendiri. Tapi ya kita lihat nanti apakah perkembangan itu mampu membuat kurikulum yang integratif, interkonektif. Tapi minimal, saudara, kita bisa melakukan sebuah dialog antara sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Sebenarnya sekolah kita itu mau seperti apa? Itu minimal yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang kedua, yang ketiga, mewujudkan pembelajaran integratif dan interkonektif. Barangkali ini yang saya tekankan di sini, karena inilah yang paling mudah kita lakukan ketika kita menjadi guru. Dan sepertinya sebagian besar fakultas target hanya jadi guru ya, saudara-saudara. Walaupun mungkin ada ilmu pendidikan. Kalau di sini kan sama dengan ilmu pendidikan, kalau di PDI juga ada di SD, PDI PAUD, pendidikan bahasa, benar ya. Barangkali disitulah nanti kita bisa mewujudkan itu minimal dalam pembelajaran kita. Maka yang saya tulis yang ketiga. Nah, kita mungkin bisa menggunakan ketika mau bicara tentang integratif dan interkonektif, kita mungkin bisa mendekatkan antara paradigma pendidikan religius dan pendidikan humanis. Ini saya bisa menyebut bahwa humanis itu sebagai agama baru dalam tanda petik, karena dia orang yang ya bahwa pusat kehidupan itu adalah manusia, sementara kita masih mengerti Tuhan. Bedanya itu. Nah, kita bagaimana juga mengkoneksikan dua pandangan itu, yang itu berdampak dalam pembelajaran. Maka kita tetap bagaimana mendekatkan pendidikan yang berdebat pada nilai-nilai agama, tetapi menempatkan manusia sebagai subjek yang turut menentukan sejarah. Saya tidak akan bahas ini. Intinya bahwa bagaimana proses pembelajaran yang kita kembangkan itu berakar pada siswa aktif di dalam bukunya John Dewey tentang pendidikan dan demokrasi. Kemudian peran guru bukan sebagai pemberi, dan sekolah adalah mikrokosmos masyarakat luas. Barangkali itu yang ingin saya tegaskan. Peran sekolah kita adalah sebagai laboratorium masyarakat. Kenyataan kita enggak sekarang. Sekolah itu sebagaimana halnya IFC, MEGI, dan sebagainya. Sehingga masing-masing punya band dan masyarakat sudah punya gambaran. Anaknya di mana? SMA 3. Oh ya. Anaknya di mana? SMA 300. Oh. Karena tadi sudah ada band. Nah, kita memperhatikan ada 3 kurikulum yang sering kita kaji, terutama stereotip, correlated, integrated. Nah, ini mana yang bisa kita kembangkan? Saya pikir realis saja bahwa kita untuk sekolah-sekolah umum kita lebih banyak adalah yang correlated kurikulum. Paling yang menghubungkan saja. Kita belum berhasil membuat kurikulum yang integrated. Nah, upaya untuk mencapai integrated dapat dilakukan melalui program sekolah dan pembelajaran. Barangkali itulah posisi kita ketika kita menjadi praktisi pendidikan. Nah, dalam pembelajaran kita mengenal ada beberapa model tentang keterpaduan ini. Saya ingin memberikan sebuah contoh saja ini dalam implementasi praktis kita ketika kita menjadi seorang guru. Dan ini yang kami kembangkan di UNY untuk pembelajaran terpadu ini. Dari beberapa ini, kita yang paling memungkinkan adalah, atau yang paling mudah kita lakukan adalah yang integrated, kemudian connected. Nah, ini dua ini yang paling mudah kita kembangkan di sekolah. Nah, modelnya seperti apa? Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ini yang kami kembangkan di jurusan pendidikan IPS. Ketika kita berbasis pada tema, maka kita sebenarnya sudah mengintegrasikan dari beberapa konsep. Misalnya, ini di IPS, itu ada konsep sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi. Bahkan kita bisa memasukkan nilai-nilai agama. Ini yang akan kami kembangkan. Karena kami yakin dengan paradigma kita tadi bahwa ilmu dan agama itu jalannya bareng, tidak sendiri-sendiri. Misalnya ketika ini yang kami kembangkan, membicarakan atau kita mempelajari materi tentang raksa, kita ambil tema Bengawan Solo. Bisa kita ambil konsep kehidupannya adalah praksara, konsep geografinya adalah pembentukan muka bumi, bagaimana lapisan itu terbentuk, dan sosiologinya bisa interaksi sosial, serta kegiatan ekonominya tentang konsep kegiatan ekonomi yang terjadi di problem
produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, ini misalnya kami gambarkan seperti ini. Tentu bicara tentang praksara itu tidak cukup bicara tentang manusia. Maka nanti kita akan jalan sendiri-sendiri, dan seperti di depan tadi, ketika guru agama masuk, kemudian guru sejarah masuk, ada konten yang tidak nyambung. Bagaimana dengan K13? Bisa sempat diskusi ya Bu ya. Dijalankan nggak ini tahun 2016 ini? Dijalankan. Dan sepertinya dapat yang paling mantap. Paling mantap dulu masalah pelaksanaannya seperti apa nanti belakangan. Tapi berdasarkan masukan kemarin bahwa ini lebih disederhanakan. Saya hanya ingin melihat substansinya saja, tidak pada melihat K13 itu di dataran implementasi atau kendala-kendala. Tetapi setidaknya bahwa K13 mencoba secara tegas memadukan antara nilai-nilai spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan itu secara tegas tertulis pada pembelajaran. Ini yang tidak kita temukan pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2006 sama sebenarnya bahwa pendidikan itu untuk pendidikan spiritual, tapi kenyataannya yang dominan adalah pengetahuan. Itu kalau kita lihat secara sepintas bagaimana perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya. Nah, saya simpulkan, mungkin nanti kita bisa mendiskusikan lebih lanjut bagaimana kita melaksanakan pendidikan integratif dan interkonnektif. Pertama, bahwa kita perlu menyusun sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berarti di sini ada dialog. Integrasi menyusunnya dulu, baru kita mengintegrasikan kurikulum. Mustahil kita mau membuat kurikulum yang terintegrasi, tapi stakeholder-nya tidak. Yang kedua, warga sekolah dan masyarakat memiliki visi yang sama. Ketiga, kita perlu membuat perencanaan pembelajaran yang integratif. Yang saya katakan tadi, ya harusnya beda perencanaan pembelajaran di MTS dengan perencanaan pembelajaran yang ada di Bogri, misalnya. Tapi dalam kenyataannya kita masih menemukan banyak yang sama. Tapi kalau kita sudah integratif, masing-masing punya karakter. Kegiatan pembelajaran kita integratif, materi pembelajaran juga sudah integratif. Jadi idealnya kita tidak bisa menggunakan buku yang digunakan oleh sekolah yang berbeda. Itu idealnya. Tapi minimal dalam pengembangan belajar kita bisa melakukan semacam suplemen itu dalam materi pembelajaran. Contoh, apakah materi-materi yang sudah ada di dalam buku-buku madrasah itu juga sudah menekankan pada pendidikan sesuai landasan pendidikan madrasah? Mungkin kayak kita bicara materi. Kemudian penilaian juga integratif, tidak hanya pengetahuan tapi juga penilaian sikap. Hanya saja kita harus punya persepsi yang sama bahwa menilai sikap itu bukan ingin menjustifikasi kamu baik kurang baik, tidak. Tapi untuk memondisikan bagaimana anak yang kurang baik itu menjadi baik. Tujuannya itu untuk menilai sikap. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi ini. Ketika buat baju, penjahitnya berbeda, otomatis tangannya beda, kiri beda, tengah beda. Saya yakin itu, ya kalau memang disengaja memang menjadi sebuah kreasi, tapi kalau itu tidak disengaja menjadi tidak match. Terima kasih, nanti yang kurang lurus mau diluruskan Prof. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ulasan ya, agak panjang dari Bapak Supardi mengenai kurikulum sekolah sendiri, khususnya karena beliau konsen di situ. Menurut beliau seharusnya ada dialog yang reproduktif untuk wilayah ilmu-ilmu agama dengan ilmu yang lain, seperti halnya ilmu sosial, ilmu alam, terus ilmu humaniora. Karena ketika tidak ada dialog nanti endingnya satu sama lain tidak saling mengenal, bahkan bisa jadi saling adanya dikotomi ilmu antara ilmu umum, ilmu agama gitu. Nah, dari situ seharusnya ada cara, diantaranya dalam penyusunan kurikulum sendiri harus ada
perencanaan yang integratif, terus dari materinya juga harus integratif pula, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Itulah sedikit mengenai paparan dari Bapak Supardi. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Prof. Widian yang akan menguraikan tentang yang lebih concern di konsep paradigma integrasi interkoneksi. Kepada beliau saya persilakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada panitia. Jadi saya mohon maaf karena saya lagi ikut juga, kan saya kan anggota senat ya. Tapi sudah saya jadwalkan betul bahwa saya akan kesini. Padahal saya duduk di depan karena profesor nggak boleh bakal mundur kan? Karena ini ada tugas lain. Ya. Nah ini begini, saya tadi sangat terkesan ya dengan pemaparan dari Bapak Supardi ini ya. Ini sangat bagus untuk kita pahami sebagai orang madrasah gitu ya. Nah, tapi saya mau mulai sebagai orang madrasah itu biar nyambung ke sana. Itu kenapa sih ada dikotomi ini gitu ya? Yang pertama untuk kalian orang madrasah Ustaz. Karena madrasah itu nanti mengalami banyak kesulitan karena tidak ngerti sebabnya. Saya sedikit harapannya itu begini, mengapa umat Islam mundur? Ya, bahkan terjajah. Kalian pernah dengar khutbah saya sudah tahu tidak? Atau kemarin yang pada Republik 25 Oktober. Ada satu halaman itu. Umat Islam mundur itu karena telah membuang eksperimental saintis dari kurikulum madrasah sejak akhir abad ke-20. Ya kira-kira pada tahun resmi dan resminya itu cerita panjang gitu ya, dengan wafatnya Ignatius sampai dikenal dengan Averroes. Ya. Nah akhirnya Averroes orang Spanyol, Islam Averroesnya. Nah eksperimental saya itu apa sih? Kimia, biologi, fisika, kedokteran dan sebagainya. Ya. Yang nanti kalau bahasa gampangnya jadi ITB ya. Nah, yang mewakili sebenarnya cuma agama nanti jadi IAIN gitu ya. Nanti IAIN ditambah UIN ditambah ITB itu sama dengan UIN. Jadi kalau bahasa nasional yang UIN gitu ya. Nah tapi itu akhirnya apa? Kita lihat 300 tahun kemudian terjadi revolusi industri di Eropa Barat. Revolusi industri itu apa toh? Susah jelaskannya. Tapi saya bisa kasih contoh orang Lamongan gitu loh ya. Bedanya orang Lamongan kalau orang Eropa Barat. Jadi kalau di Lamongan yang namanya lele, tahu lele ya? Nah itu Ayatullah itu. Jangan lupa lele itu Ayatullah itu. Nah kalau di Lamongan diapakan Ayatullah ini? Cuma dikasih makan ya. Nah 3 bulan kemudian dipanen, dijual jadi pecel. Untungnya paling 1 ekor itu 1.000 sampai 2.000. Nah kalau di Eropa Barat lele ini di apa? Dipelajari, ditongkrongi, diamati, pakai sosialisasi. Jadinya kapal selam bertenaga nuklir. Ngerti? Itu bedanya itu. Ya. Nah karena aksi baku lele ini tidak bisa menjelaskan kepada pemilik nuklir, makanya Tuhan dianggap telah mati. Paham? Ya, burung, kamu tahu burung darah, ya sama ya hasilnya kita bikin ini segala macam kan? Nah, di Eropa Barat nanti ketemunya di Amerika, selanjutnya dipelajari dari apa? Nah, itu dia. Sama tempur bertenaga nuklir juga kalau sekarang. Ya. Hari ini satu lagi yang namanya luwing, ngerti luwing nggak sama itu? Bahasa Indonesia luwing apa? Kaki seribu. Ya, kaki seribu. Jadi itu ditongkrongi, jadi mau muter-muter lah. Nah, orang Barat berkesimpulan kalau mau ngangkut barang banyak, itu bodinya badannya harus panjang kayak luwing, tapi kakinya juga harus banyak. Nah,
problemnya bagaimana? Maka supaya bisa mengungkap kalau di stasiun bisa muter itu ya Pak. Tuh, ini kalau di Lamongan jadi apa lu ini? Ini mau izin gitu kan? Nah gitu aja ya kayak izin. Ketemu saya galak bisa mati katanya, wabah, takut ya. Nanti ada bedanya revolusi industri nanti ya. Sudah jelas ya? Nah, 300 tahun kemudian Andalusia jatuh. Andalusia ini sudah di bawah pemerintahan umat Islam sejak tahun 711. Jadi di bawah pemerintahan umat Islam Arab 781 tahun. Nah, kalau umat Islam melakukan kesalahan, membuat eksperimen saintis, akhirnya kalah perang. Ya, jatuh Andalusia. Pada tahun yang sama, bangsa Portugis Spanyol yang sudah di bawah pemerintahan umat Islam selama 781 tahun itu tiba-tiba menemukan benua Amerika. Kamu lihat ilmunya itu, sekarang jadi apa Amerika itu? Ya, kalau bahasa Qurannya menjadi Khalifatullah fil ardi. Khalifah itu untuk Islam. Khalifah itu syaratnya punya nama. Ya, ini saya kaitkan dengan integrasinya nanti. Jangan dikira syarat jadi khalifah itu agama. Kamu jangan ngotot, Qurannya nggak ngomong itu. Ngomongnya itu wa'alamal adamal asma'a kullaha. Ya, mimma tubitradu summa ala malaika. Jadi syarat pertama dari khalifah itu punya nama, banyak nama. Dari khalifah itu dari kata khilaf. Jadi khalifah itu orang yang bisa mengelola khilaf, satu kata, dan ikhtilaf. Kalau tidak bisa, kholaf, ini dibanggakan. Syaratnya apa? Nama-nama. Contoh, mau jadi khalifah bengkel ya. Jangan bayangkan yang gede-gede itu. Pak Tuan mau mikir. Ya. Misalnya mau jadi khalifah bengkel, sepeda motor, kamu harus tahu nama Ruji, ya kan? Nama Busi, itu kan? Nama bank. Kalau kan jangan jadi bengkel. Karena kamu tidak bisa mengolah khilaf dan ikhtilaf. Belum paham ini? Contoh tadi belum paham. Ini kalau Amerika, kamu bilang pesawat tempur, Amerika keluar semua namanya. Kamu punya berapa? Ini yang serius nih jawabannya. Ya. Nih, mau naik kapal selam, kamu punya berapa? Amerika keluar semua. Kayak Pak Tinggal Pak Fadli tadi. Pak, ngomong dari Khalifah. Itu lepas. Ini ada kira-kira kita tidak bisa kok. Kenapa? Karena ada di dikotomi tadi. Ya. Nah, 15-11 mereka sudah merebut Malaka. 15-12 mereka sudah merebut Ternate. Jadi mengapa umat Islam atau Nusantara dulu itu terjajah? Itu mohon maaf dosanya orang Arab yang telah membuat eksperimen saintis dari kurikulum buahnya pakai agama itu loh Pak. Masalahnya pakai tidak ketemu si agama sama si tadi itu. Ngerti buahnya yang dalil ya. Tuh, mohon maaf saya ini orang santren. Salah satu kalimatnya apa? Ujian nasional orang tadi kita kon ukur lah. Itu tadi sudah itu Pak. Lah kepian integrasi kalau kita koneksi kalau teologinya sudah majunya terlalu jauh. Ya, lo coba saya nggak bisa dengan anda ini. Ya, nah kita terjajah sampai 1945 itu kira-kira 433 tahun. Nah, siapa yang menguasai kurikulum pembuangan eksplorasi saintis itu kalau di Indonesia ini? Ya orang madrasah. Nah, ya sekarang saya tanyakan Ibu apa benar ini karena mau cari justifikasi seperti Pak Amin tadi ya. Coba kamu baca surat Ar-Rahman. Orang pesantren kalau baca surat Ar-Rahman itu baca apa? Itu baca apa? Baca asal hari Kamis, ya. Baca wakiah, baca itu bos, baca setinggal lancar, ya kan? Oh, saya juga ngalami. Coba kamu baca surat Ar-Rahman itu sampai pada ayat yang membuat di bulan pertama belum ada agama. Isinya semua eksperimen saintis. Ya, coba pelan-pelan nanti kalau saya salah ngomong benar-benar ya, karena saya tidak ngerti. Ya. Misalnya Ar-Rahman, ya Sang Maha, bukan yang, yaitu Sang, nama. Sang, katakanlah Maha Kasih gitu.
Terus Ar-Rahman, apa? Apa? Alamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Jangan kamu bayangkan Quran itu agama doang. Sholatnya cuma berapa ayat tuh itu? Ya, itu kan bicara bumi, bicara langit kan kita teruskan. Alamal Quran, khalaqal insana, menciptakan manusia. Ya, ini bukan agama loh, menciptakan manusia itu. Terus wa allamahul bayan, mengajarkannya tentang al-bayan. Al-bayan itu informasi, ilmu, untuk bahasa sederhananya knowledge gitu aja. Sekarang kita lihat mau al-bayan, bawahnya kamu apa al-bayan itu? Asyamsu wal qamaru bihusban, itu matahari ya, dan rembulan bihusban, dengan perhitungan. Oleh orang astronomi, matematika, dikumpul ekspor sains barang di situ. Terus apa lagi? Wan najmu ditarik itu, ambil ke atas potongnya. Tadi kan saya bertengah, diambil ke atas. Terus betul ini baik, turunin yang paling ke bawah, yang namanya botani itu. Terus kamu itu, ya. Baca nanti sampai pagi ada yang begitu mati tadi kan, ya. Itu kalau kamu kaitkan dengan integrasi terkoneksi. Apakah kamu masih mau mengingkari kurikulum integrasi terkoneksi? Bagaimana itu? Ya, sudah ngomong langit, sudah ngomong bumi, ya loh, sudah ngomong apa lagi itu? Botani, sudah ngomong mizan. Kamu tahu mizan kan? Timbangan itu apa dalam matematika? Ilmu dasarnya, kemudian bisa bikin alat itu apa? Gabungan fisika, kimia, segala macam itu. Ya, saya tidak ahli, cuma kan saya dapat petunjuk. Loh, saya orang pesantren ini semua Arab dulu ini, ceritanya Arab dulu semua Arab jauh. Ya, mau dari permasalahan itu keturunan itu orang saya kawin makanya ibu gitu, tapi lumayan aja presiden itu pasti. Nah, lihat sudah jelas ya, ini kita akhirnya terjajah. Nah, dari situlah dikotomi ilmu pengetahuan itu menyebar. Kalau ke Eropa kamu lihat peristiwa-peristiwa ya, yang namanya Galileo itu dibakar apa itu? Digantung apa oleh Katolik ya? Itu semuanya peristiwa yang terjadi setelah jatuhnya Andalusia. Artinya apa? Karena ilmu itu dibuang, ya, umat Islam jatuh kekuasaannya. Tapi Eropa itu yang hancur itu akidahnya, agamanya pecah jadi sampai humanis sampai yang dalam arti ekstrim, ya, eksistensialis kafir segala macam yang puncaknya di Soviet Union itu komunis. Ya. Tidak memang itu cerita dari itu. Sekarang sudah mulai kembali, ya, pelan-pelan mulai menyatu. Sampai Amerika didirikan juga ada demokrasi agama, ya. Tidak sih, Amerika itu bukan negara agama Kristen, bukan. Ya. Kalau sekarang juga negara demokrasi, sekuler segala macam, ya. Situ. Nah, kita lihat sekarang dari situ, ya. Jadi umat Islam ini umat yang paling mewaris kemajuan Indonesia, di sini nih. Pendidikan madrasah ini sebetulnya masih melestarikan kurikulum yang membuat eksperimental sainsis dari kurikulum madrasah yang sudah hampir 800 tahun itu. Makanya kalau kita tanya ujian nasional seperti apa, ya jawabannya gampang. Orang tadi kita ukur, gitu ya. Padahal Allah itu al-muhsi, ya, matematika atau statistik, al-hasib, Allah itu yang melarang. Matematika bisa saya bilang semuanya itu, ya. Jadi kalau mau dapat rahmat Allah seperti yang digantikan surat Rahman, kurikulum harus integrasi dan koneksi. Ya. Cuma begini, kalau saya teruskan tadi, di mana kira-kira kelemahannya Pak Aminatullah itu? Ya. Itu ada 3 level. Ya, nanti tolong digabungkan sama Pak Bupati. Yang pertama, dulu itu Pak Aminatullah belum mendefinisikan Islamnya seperti apa. Ya. Islamnya seperti apa? Nanti kemudian saya jawab, Islam adalah proses menuju ke salam. Ya, salam itu apa? Keselamatan dan nah, ditambah iman, keamanan. Islam itu bukan tujuan, itu proses. Bagaimana caranya? Itu at-tauhid,
integrasi. Apa? Ayat Allah yang ada di Quran, ya, alam dan manusia. Nah, inti Al-Quran itu apa sih? Gitu. Ya. Al-Quran itu setelah saya bolak-balik, intinya cuma dua. Satu, la ilaha illallah dengan segala ikutannya, itulah yang nanti menjadi agama. Ya. Dan hukum positif negatif sekaligus pada setiap benda atau makhluk Allah. Ya. Untuk mengambil contoh yang paling luas, Allah katakan makan dan minuman, tetapi jangan berlebihan. Ya. Itu. Ya. Jadi Islam pada tingkat kebendaan ini, ya, nanti dulu alam dulu saya alam. Alam itu intinya apa? Intinya ternyata hanya positif negatif sekaligus. Ya. Yang ketiga, manusia itu siapa? Cuma positif negatif sekaligus. Nah, percaya, ini saya punya HP. Ini positif apa negatif? Nah, hati-hati loh ya, kalau kamu bilang ini hanya positif, saya bisa tunjukkan negatifnya. Setuju bahwa tidak ada. Tidak apa, tidak apa. Ya, misalnya listrik ini positif apa negatif? Nah, ya saya ngomong positif itu akan dilatih kayak bocor. Hanya keluar itu orang ya. Nah, ternyata Islami pada tingkat kebendaan, ya, kosmos dan kosmis itu hanyalah memaksimalkan potensi positif suatu benda dengan meminimalkan potensi negatifnya. Supaya untuk suatu baca Bismillah. Jelas ini? Jelas ya? Nah, kurikulum umat Islam ini tekanannya terlalu bila-bila ilmunya itu. Makanya yang bunyinya susah. Bunyinya susah. Nah, tamat madrasah keagamaan, ujian nasional, rata-rata 10 masuk lagi. Kepingin jadi dokter atau teknik dulu. Itu ada tikungan di situ, ya. Padahal nilainya katakanlah 10, tapi kok nggak boleh masuk ke kedokteran, ke teknik, gurunya cuma kalau fakultas syariah atau dokter. Iya. Itu contoh mana tidak paham. Ya. Ya. Nah, jadi sekarang bagaimana? Ini yang namanya integrasi. Jadi berarti menghubungkan teknologi yang ada di Al-Quran yang isinya cuma 2, alam isinya cuma 1 bagian dari 2, manusia itu cuma 1 bagian dari 2. Jadi hukum besar sejarah ini ternyata cuma 2. La ilaha illallah dengan segala ikutannya yang saya katakan jadi agama, kalau yang itu jadi sholat, puasa, dan apa itu, ya. Nah, yang 2 ini hukum pemasangan. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kurikulum tadi? Kita sudah mewarisi kurikulum yang tekanannya terlalu pada la ilaha illallah, sehingga melepas alam, ya, melepas manusia. Bahkan Qurannya saja dilepas itu 95%. Ya, jadi kalau kamu dimantau itu sekarang kurikulum dulu, ya, kalau saya katakan kurikulum, itu kurikulum itu cuma 5% dari Quran, 5%-nya saja. Yang 95 dibuang. Apa itu? Langit, bumi, gunung dan sebagainya. Ya, itu dibuang. Nah, sekarang kita mau integrasi terkoneksi. Kira-kira bagaimana bikin integrasi terkoneksi? Saya kebetulan berang Pak, bikin sekolahannya. Itu untuk ini, namanya saya kasih yang dua tadi ada 2 yang saya lupa. 2 lagi ya Bu. Ya. Harapan integrasi terkoneksi, kalau hanya sosial itu nggak ada masalah. Saya dengan hukum apa? Tarbiyah dengan pendidikan apa? Ada dengan budaya apa? Saya motor politik iso, motor wisata bisa gitu ya. Itu apa? Tapi kalau agama dengan sains dan teknologi itu tidak akan bisa terjadi dengan cara ngasih orang saintek suruh baca agama atau dibalik orang syariah suruh baca kimia fisika. Percaya nggak sih? Ayo, makanya jangan dilangi kita ini, ya. Guru agama, kamu udah bisa sholat, boleh dibalik. Bapak bisa matematika loh ya. Ya tadi walaupun ini kasusnya beda, ya. Nah,
Jadi kepengen memadukan itu tidak bisa terjadi. Waktu saya dekan Fakultas Syariah, Pak Amir sudah setuju, dosen-dosen saintek itu harus diajari bahasa Arab 3 tahun. Karena mereka yang akan jadi pemain utamanya, gitu loh. Ya, coba kamu dari madrasah ke agamaan, terus diajari matematika, muat apa? Pusing orang dari kimia fisika. Nah, mohon maaf kalau saya agak kasar. Orang IPS itu kan mau kecil ya gitu. Non-sewu itu ini nyatanya kan itu. Nyatanya IPK itu 10 orang boleh masuk kedokteran. Karena 10 dia nasionalnya. Tapi karena dia kelompok IPS, ya non-sewu, bukan kecil gitu loh. Orang iso mikir, rasa itu mikir, ya. Padahal salah satu syarat masuk surga itu harus tahu matematika. Yomo hisab, ya. Ini kamu dengerin rektor baru wisuda itu loh, ya yomo hisab itu. Nah itu kan setiap detik itu, setiap hari dari sebuah kerjaan. Sekarang kamu lihat, wisudawan terbaik dari Fakultas Syariah, misalnya si A, IPK 3,8, matematika bukan? Nah, ya masa studi misalnya 3 tahun 6 bulan 5 detik. Kalau matematika bukan, ya. Nah, usianya misalnya 20, berapa 2 ya kira-kira itu ya, 21, 22, sekian. Semuanya matematika. Yang menerima IPK di bawah 3 itu nerimanya tangan kiri, Mas. Ya kamu di sana tangan kanan, tapi sudah tidak ada lagi software pendidikan. Jadi itu maksudnya. Kalau mau jadi dosen tidak boleh, gitu Pak. Kenapa? Karena syaratnya minimal 3,0. Nek ora ngerti matematika, sekolahmu ngawur wae waktu demo kan? Nah itu dia, makanya Pak Nusayro ini dekan yang ngawur di demo waktu itu. Ya, mereka takut dulu sama saya waktu itu. Ya. Karena saya tantang, terus tahu orang nggak kelas kok, nggak pernah, kalah kamu saya pernah dari kelas. Yes. Muat ya Pak, itu. Pernah gondrong? Belum. Nih gambar saya gondrong. Saya tunjukkan waktu saya gondrong itu belum. Nggak berani. Waktu saya dekat, ya dulu. Ini bukan anak lagi, maksudnya lagi. Ini ngomong demo saya. Nah ya. Nah, yang ketiga, kritik saya itu nanti bisa disempurnakan. Itu apa? Harus dibangun kakinya. Yang namanya SLTB, SLTA. Ini kalau khusus madrasah ya, maksudnya kalau SMP yang itu ada soal ya. Ini karena ini mau bicara supaya agama ini nyambung UN ini. Yang hasilnya memang akan mengalahkan semua sekolah yang harus bisa dilakukan. Ya, seperti halnya dengan UIN itu sama dengan ITB ditambah apa? IAIN. Ya. Nah, apa yang ketiga ini dibikin SLTB, SLTA. Ya, yang konsentrasinya itu jelas sekali. Ya, kalau saya sederhana, salah satu kelemahan pendidikan Islam karena terlalu banyak mata pelajaran. Yang kedua, bikin spesialisasi terlalu dini. Dan spesialisasi yang sewu materi. Tahu materi itu? Ya, itu harus SLTA itu harus IPA terus kan apa matematika dan ilmu pengetahuan ya. Ya, itu. Itu yang bisa mengintegrasikan ke atas. Kalau IPS nanti kalau ketemu dengan arsitek dia nggak paham. Kalau ketemu dengan elektro dia nggak paham, gitu. Ya, bukan saya menggarang orang, enggak, ini fakta kurikulum di Indonesia. Nah, di situ, ya, itu harus dibuat SLTB yang usaha madrasah ini. Saya buat tapi saya bikin nama SLTB, cuma saya taruh di pesantren. Saya punya pesantren, saya padukan. Pesantren itu ada 2 kalau peraturan pemerintah atau Kementerian Agama ya, nomor 55 saya lupa tahun berapa. Pesantren sebagai unit pendidikan. Itu yang jalur salah pihak yang itu, ya. Makanya kan susah alumni ya, karena sudah 2 sistem. Nah, yang kedua, pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, seperti perguruan itu boleh bikin sanawiyah, aliyah, pengacara sebagai universitas, karena sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, saya bereksperimen hari ini, ya, dan itu baru saya tulis dengan kurikulumnya. Itu apa?
kurikulumnya itu pakai aja kurikulum nasional. Nggak usah pakai macam-macam gitu loh. Ya. Itu kan saya cuma minta 4 pelajaran ya, SMP, SMA itu. Yang itu semuanya Islami, oleh Quran kabeh gitu loh. Ya, IPA tapi bahasa Jepun, matematika sudah ada Jepun. Ya, bahasa itu apa? Lihat, Allah tidak pernah mengutus Rasul kecuali dengan lesan kaumnya, agar mereka bisa menjelaskan, agar Rasul ini dia bisa menjelaskan kepada mereka. Itu tidak ada makhluknya, tidak ada objeknya. Jadi semua segala sesuatu. Kalau aplikasi pendidikannya gini loh, ya salah lesan itu tidak bisa masuk. Misalnya saya dosen syariah, gelar saya dokter Andes syariah, ya. Karena ada filsafat gitu kan, tapi kalau saya mau jadi ketua MK, itu tidak bisa, karena lesannya celah. Apa? Syaratnya harus sarjana hukum. Jadi, lo maksud saya lebih pintar, saya pakai fakultas hukum, saya ada di fakultas hukumnya apa kok. Tapi saya lesanmu saya apa gitu, ya. Atau saya kasih gambar kamu lah. Kamu orang tarbiyah, ya, misalnya PAI, ya, terus mau tamat sarjana apa pendidikan SPD itu, nah ngelamar mau ngajar biologi, jangan salah. Nah, lesan terus pas, itu maksudnya di situ, ya, ngerti kan? Itu bahasa, jadi kamu sadar nggak kalau kamu nanti dulu itu kenapa kalau bahasanya Pak tadi nggak match itu loh? Ya, match and link itu sebetulnya karena pendidikan jalan terus. Yang diminta guru biologi, yang diproduksi guru PAI. Tuh, paham ini? Ya, yang diminta guru matematika diproduksi guru PAI. Terus ada kapal. Kenapa? Karena kamu tadi tidak sadar komersi kurikulum itu. Ya. Nah, kayak kita teruskan. Ya. Jadi saya bereksperimen. Itu kurikulumnya kurikulum negara supaya tidak terjadi dikotomi, ya, dalam arti kepribadian kita ini kepribadian Indonesia, mohon maaf bukan kepribadian Arab gitu loh, sebagai bangsa ya, orang Islam yang orang bahasa Indonesia, orang Indonesia yang beragama Islam. Saya bukan orang Islam ya Arab, ya, itu saya soalnya. Nah, apa itu? Kurikulum itu ya berdasarkan kurikulum negara, cuma tadi yang dikatakan Pak ini ditambah kualifikasi dan ditambah kuantitatif itu. Nah, sekarang saya coba mengintegrasikannya dalam pemahaman saya untuk bantu yang dipikir Pak Amin tadi. Ya, kalau cuma ngeloknya kan tidak boleh, Mas. Iya loh. Paham ya? Cuma kritik kan tidak boleh. Nah, maka saya memberi jalan keluar. Saya lihat yang paling lemah itu di kakinya, maka saya buat kakinya. Ya, ini sebagai yayasan, sebagai apa namanya? Itu di luar sistem UN. Nah, saya buat. Jadi kurikulumnya persis kurikulum negara, cuma nih, ya, integrasinya di mana? Pertama, ya, diajarkan yang namanya agama itu. Jadi persis kalau kamu lihat, misalnya agama itu sudah mengajarkan sholat. Ya, nanti bahasa Indonesia-nya misalnya ngajarkan apa? Ya. Itu contohnya nanti ditambah tentang sholat. Contohnya. Kemudian ditambah satu aja bahasa Arab. Jadi pesan utama dari yayasan cuma satu, nambah bahasa Arab, bukan agama. Kenapa? Saya mungkin iso moco, nanti kita dewe itu ya. Nah, ya. Di situ misalnya bahasa Arab lagi ngomong al-fa'il atau subjek. Nanti setelah ngomong secara nahwi atau secara gramatikal, baru dikasih contoh tentang sholat. Sing diwoto di sholat, gitu loh. Ya. Bahasa Inggrisnya juga gitu. Misalnya lagi ngomong kalimat tanya, ya dibahas secara gramatikal. Baru di belakangnya dikasih apa? Contoh tentang sholat yang dibentuk kalimat tanya. Misalnya dalam bahasa Inggris, sholat zuhur berapa rakaat, gitu loh. Ya. Misalnya gitu, atau apa saja cara sahnya sholat, tapi dibikin bahasa Inggris. Kalau ada kan nggak mau dengan ambil kita. Nah, bahasa Indonesia juga kayak gitu. Paham ini? Berarti anak ini belajar agama berapa lagi? Hei,
Berapa kali belajar agama? Nah, tapi tidak agama. Paham nggak maksudnya? Karena guru agama cuma urusan dia aja satu mata pelajaran, tapi tugas dia itu dibantu oleh semua guru. Minimal yang 14 ini. Ya, jadi kalau saya membaca dari perspektif madrasah pesantren, itu mestinya gini loh, matematika itu diterjemahkan juga ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Arab, itu dibaca di madrasah, gitu loh, ngerti?